Salam dan taslim tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diutuskan ini sebagai suri taubat bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu menghadiri undangan kami. Itu saya sangat mengapresiasi teman-teman bahwa Bapak Ibu peduli dengan perkembangan yang ada di desa kita. Hari ini kita hadir di sini. Mohon maaf karena pada hari ini kita agendakan dua musyawarah hari ini karena mengingat waktu yang sempit, karena kita dikejar sama deadline Pak Camat untuk melakukan asistensi APBDes. Maka mohon maaf kalau sekiranya hari ini kita adakan dua acara dalam sehari. Mengingat pula bahwa tentu tidak terlalu mengganggu kegiatan Bapak Ibu di rumah, jangan sampai karena musyawarah seperti ini sehingga kegiatan Bapak Ibu sempat ada tunda. Penetapan BLT hari ini kita ada sedikit pengurangan dari jumlah penerima BLT yang lalu. Jadi mohon kiranya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini membantu kami pemerintah desa untuk mensosialisasikan keluar ke masyarakat bahwasanya memang kita diatur oleh aturan yang mengharuskan kita menganggarkan 25% dari untuk penganggaran penerima BLT. Jangan sampai ada reaksinya di luar di masyarakat bahwasanya ada intervensi dari kami pemerintah desa sehingga ada pengurangan. Itu tidak benar dan mohon Bapak Ibu untuk mensosialisasikan di masyarakat bahwa memang ini kita menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, bahwasanya maksimal penerima BLT itu 25% dari anggaran yang ada, pagu anggaran yang ada. Andaikan minimal, maka kami pemerintah desa tentu akan memaksimalkan. Andaikan angka 25% itu minimal, tentu kami akan menetapkan sesuai dengan penilaian BLT yang lalu, karena kami berpikir bahwa pasti ada kayak ke depan setelah adanya pengurangan penerima BLT ini. Jadi mohon Bapak Ibu memberikan pengertian kepada tetangga atau sekitar yang ada di rumahnya atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini adalah sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Demikian mungkin dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Desa mau lakukan silakan, tapi ada terdebat yang aturan yang sebentar, tapi pikiran sebentar ada sesuatu yang bersifat pelanggaran di dalamnya yang terjawab dari pemerintah desa. Makanya itu yang harus dihindari. Harus berdasarkan dengan definisi, berdasarkan dengan aturan dari proses pelaksanaan kegiatan ada di bawah. Dari BLT itu, nah di sini dalam PMK itu peraturan Menteri Keuangan Desa yang menjadi acuan kita di desa, mengatakan bahwa calon keluarga penerima manfaat BLT di desa itu diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa yang bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1. Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem seperti yang dikatakan tadi Pak Camat, P3KE. P3KE itu adalah
data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data ini sudah disediakan langsung dari pusat melalui BKKBN Kabupaten Kepulauan Tenggareng. Jadi syarat pertama penerima BLT tahun 2023 itu yaitu nama-namanya terdaftar dalam P3KE. Nah, ini sudah ditampilkan semua nama-nama yang terdaftar dalam data P3KE, di mana jumlahnya itu ada 135. Nah, dari 135 itu ada beberapa bantuan, ada beberapa jenis bantuan. Yang pertama yaitu penerima BPNT, penerima BPUM, penerima BST, penerima PKH, dan penerima sembako. Ini semua yang terdapat di dinas sosial, bantuan-bantuan yang disediakan. Nah, setelah difilter, yang menjadi kriteria penerima BLT itu yang semua dari kelima ini dia tidak. Jadi sekiranya dia penerima BPNT ada dan yang tiganya tidak, dia tidak masuk. Yang harusnya semuanya tidak. Dan setelah kita filter menjadi 35 orang. Nah, 35 orang ini akan dimusyawarahkan apa, meskipun dalam 35 orang itu ada dalam kriteria desil 1, tapi dalam musyawarah dia tidak ditetapkan tidak layak, ya kita tetap bermengacu kepada musyawarah ini. Kita tetapkan di musyawarah ini. Meskipun dia masuk dalam nama-namanya di sini tapi dimusyawarahkan tapi tidak layak lagi, ya kita bisa keluarkan. Dan kedua, dalam desa tidak terdapat penduduk miskin dalam keluarga desil 1 yang pertama tadi, desa dapat menetapkan keluarga penerima manfaat BLT dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4. Nah, ini semua desil 1 sampai desil 4. Nah, terus ketika desa tidak ada data kemiskinannya di desil 1 dan desil 4, desa dapat menetapkan calon penerima manfaat BLT dengan berdasarkan kriteria: 1. Kehilangan mata pencaharian. Kedua, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, kronis, dan atau difabel. Ketiga, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan. Yang terakhir, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, tinggal sendiri dalam satu rumah. Itu kan jadi kriterianya. Jadi sebelum kita musyawarah, akhirnya dikasih pemahaman dulu bahwa di sini kita tidak seperti kemarin lagi bahwa kita kena COVID ini, tapi kita sudah ada acuan namanya dan ada kriteria yang harus kita penuhi sebelum penetapan daftar penerima BLT. Seperti itu mungkin arahan sedikit supaya kita semua paham, dan saya kembalikan kepada sekretaris desa untuk melanjutkan musyawarah kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas masukannya. Sekaligus menyampaikan masalah kriteria apa yang menjadi layakan buat masyarakat kita semua yang layak dan pantas untuk mendapatkan bantuan BLT atau bantuan sosial lainnya. Baik yang terhormat dan sebagainya Bapak Kepala Kecamatan Berpeke, Bapak Camat Berpeke, Bapak Alamsa SD dan Jambu, yang kami banggakan orang tua kita, Ketua BPD Desa Pulau, yang kami hormati pula dan kami banggakan dan kita sama-sama cintai Bapak Kepala Desa Pulau, para pendamping desa dan para pendamping kepala desa yang hadir, dan paling kita hormati dan kita banggakan Bapak Mas Babin saya yang dari intinya menyempatkan hadir segala bentuk apa yang kita laksanakan atau aktivitas keseharian kita yang ada di kantor desa Pulau. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama hormati, setelah disampaikan apa yang disampaikan tadi oleh ibunya, tentunya kita semua harus mengetahui secara seksama
tentang masalah proses penetapan BLT yang calon penerima BLT yang akan kita rembuk bersama. Akan tetapi mohon izin kami ucapkan Bapak Ketua BPD beserta seluruh masyarakat yang hadir, tentunya bahwa dalam sebelum kita dapat secara bersama-sama, tentunya ada acuan khusus yang telah disampaikan tadi oleh Ibunya, dan memang ini yaitu Samir Dinasti, Rizal, Jumaida, Adi Rifai, Samsudin, Jumali, Hendra, dan Solihi. Di antara sekali berdasar yang 35 orang ini, kan? Berarti kita sisa mau menambah dari calon penerima ini, kan? Sisa 31 orang. Berapa? Oh, 41 orang ya? 41 orang. Artinya apa, kan? Selain dari sini, kan? Saya mengapa-apa itu kurang lebih ada sekitar 10 orang yang masuk daftar penerima BLT yang lalu. Artinya memang apa? Ini kan bentuk kerayakan yang kemudian kita sampaikan, yang saya sampaikan ini, kan? Minimal bahwa dari hasil publikasi ini kita menjadi acuan solidaritas yang 35 orang ini. Makanya sebelum saya mengambil kesimpulan hari ini, mungkin saya ingin menyampaikan kepada Bapak, mungkin ada masukan ada sebelum kita maju buku. Ya, silakan. Desa ini. Ada webpage. Itu kursi. Sebelumnya saya apakah ini sosialisasi atau bagaimana? Di Basnas sekarang Basnas jadi foto, alhamdulillah ASN yang mempercayakan sanatnya ke Basnas dan dipercayakan kepada pimpinan Basnas untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Salah satunya itu keren. Data ini dari desa dan ini data dari pusat, berarti datanya sudah ada yang 31 tadi itu kan. Misalnya saya ambil ini kan Basnas barangkali bisa datang dari menghadiri bisa terus karena biasanya kita sudah pilih sekarang karena biasanya ada beberapa anggaran yang dipakai di desa itu maaf, makanya saya minta sama Pak Desa kalau ada kegiatan kering warga baru bisa diundang supaya saya bisa dikenal dan mengenal Bapak Ibu atau sama-sama warga yang ada di desa Lubulong. Jadi kita kembali ke aturan karena maaf, saya cuma masukkan saja karena mungkin musyawarah khususnya. Jadi musyawarah itu digaris tiba 2003 perjalanan 2002 sampai 2003 ada masalah kegiatan penyakit mungkin seluruh dunia tahu pandemi itu mungkin turun menjadi 1% ya kan. Jadi saya kita pertanyakan di sini tadi malam saya sudah bincang itu betul kenapa dari Padang di Tonggak Paya